Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sinyalisasi dan mekanisme kerja obat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ilham Walijati dari Prodi S1 Farmasi kelas 20A3. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang mekanisme kerja obat. Apa sih obat itu? Obat yaitu bahan atau campuran yang digunakan untuk diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit pada manusia atau hewan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pratiwi dari kelas 20A3 Universitas Duta Bangsa. Obat juga bisa menjadi racun apabila digunakan secara tidak teratur. Dan bila dosis kecil tidak akan mendapatkan efek penyembuhan. Batas obat dan racun sangat pendek, tergantung dari cara pemakaiannya. Dan setiap obat memiliki aksi dan efek yang berbeda-beda pada setiap tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enis Dorini, NIM 200209096 dari program studi S1 Farmasi kelas 20A3. Fase perjalanan obat sebelum tiba di tempat aksi atau sasaran. 1. Fase biofarmasetika. Mulai saat pemberian obat hingga terjadi penyerapan tergantung pada cara pemberian dan bentuk sediaan. Fase ini juga memiliki tahap-tahap untuk sampai pada sasaran, yaitu 1. Liberasi atau pelepasan. Pelepasan zat aktif dipengaruhi oleh keadaan lingkungan biologis dan mekanisme pada tempat pemasukan obat. Misal, gerak peristaltik usus. Hal ini penting untuk bentuk sediaan yang keras atau kenyal, seperti tablet, supositorial, dan lain-lain. 2. Disolusi atau pelarutan. Setelah terjadi pelepasan, maka tahap kedua adalah pelarutan zat aktif. Tahap kedua ini merupakan keharusan agar selanjutnya terjadi penyerapan. 3. Absorpsi atau penyerapan. Absorpsi atau penyerapan suatu zat aktif adalah masuknya molekul-molekul obat ke dalam tubuh atau menuju ke peredaran darah tubuh setelah melewati membran biologik. Penyerapan ini hanya dapat terjadi bila zat aktif berada dalam bentuk terlarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evianita Firdaus dari kelas 20A3 Prodi S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Yang kedua adalah fase farmakokinetika. Fase farmakokinetika merupakan proses pergerakan obat yang mencakup nasib obat di dalam tubuh. Mempelajari perubahan-perubahan konsentrasi obat dalam tubuh terhadap waktu, di mana dan berapa lama, berapa cepat suatu obat dapat diabsorpsi. Yang ketiga adalah fase farmakodinamika. Fase farmakodinamika mempelajari mekanisme kerja obat dengan tujuan meneliti efek utama obat, mengetahui interaksi obat dengan sel, dan mengetahui urutan peristiwa serta spektrum efek dan respon yang terjadi. Nah, dalam bagian berikut dijelaskan bagaimana skema fase obat di dalam tubuh. Yaitu yang pertama, tablet akan terpecah menjadi granula untuk diabsorpsi, yang kemudian akan mengalami distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Setelah itu obat akan memberikan efek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fernanda Putri Rahmawati dari kelas 20A3 jurusan S1 Farmasi Universitas Duta Bangsa Surakarta. Obat dalam bentuk cair atau sirup akan mencapai ketersediaan farmasi dalam waktu singkat, tidak mengalami fase disintegrasi menjadi granul dan fase melarut. Contoh, asetosal yang diberikan dalam larutan akan mencapai puncak plasmanya setelah 1 jam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Habsari dari kelas 20A3 dari Universitas Duta Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang absorpsi. Obat akan masuk badan jika penggunaan secara 1. Enteral atau melalui mulut, bawah lidah atau dubur. 2. Parenteral atau intravena, intramuskuler, subkutan, inhalasi, topikal pada kulit dan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Mega Kusumaningrum dari 20A3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Absorpsi transfer obat melintasi membran dibedakan menjadi 3 tipe membran, yaitu membran kulit, membran epitel usus, dan membran tunggal. Faktor yang memengaruhi absorpsi obat. 1. Kelarutan obat. 2. Kemampuan difusi melintasi sel membran. 3. Konsentrasi obat. 4. Sirkulasi pada letak absorpsi. 5. Luas permukaan kontak obat. 6. Bentuk obat. 7. Rute pemakaian obat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Puspa Ali dari Prodi S1 Farmasi kelas 20A3 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Distribusi. Setelah obat diabsorpsi ke dalam aliran darah untuk mencapai aksi pada sasaran harus melalui membran sel. Kemudian distribusi obat dilakukan dalam susunan syaraf pusat dan melalui syawar darah otak. Distribusi obat ke dalam susunan syaraf pusat mengikuti prinsip-prinsip sama seperti perjalanan obat melintasi sel membran lainnya. Perkenalkan, nama saya Linda Putri Anggraini dari kelas 20A3 Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Selanjutnya, ekskresi. Misal, ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh terpenting untuk ekskresi. Obat diekskresikan dalam struktur tidak berubah atau sebagai metabolit melalui ginjal dalam urin. Obat yang diekskresikan bersama feses berasal dari obat yang tidak diabsorpsi dari penggunaan melalui oral, obat yang diekskresikan melalui dan tidak diabsorpsi dari usus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami. Apabila ada banyak kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.